Keluarga Dhamma TV, jumpa lagi dalam Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from mind. Dan pada kali ini ada satu tema yang sangat menarik, yaitu pelajaran murid awam. Dan tentu dengan narasumber yang sangat kompeten, yaitu Yang Mulia Bante Dhammawijayo Mahathera. Dan pada kesempatan kali ini, kenapa sih kita memakai judul murid awam ini? Oleh karena banyak sekali murid-murid yang merasa sudah lihai, sudah ahli di dalam Dhamma, bahkan juga ahli di dalam kehidupan. Padahal banyak sekali orang awam atau murid awam yang belum mengerti apa-apa. Awam itu artinya adalah masih belum pandai, murid biasa, belum mengerti tentang apa-apa. Dan kita sapa dahulu Yang Mulia Bante Dhammawijayo. Bante, Namo Buddhaya. Suki Hontung, Namo Buddhaya. Semoga semua berbahagia untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan dari Sang Buddha. Terima kasih Bante telah hadir di studio. Dan ini menarik Bante, karena banyak sekali orang yang merasa sudah lihai di dalam Dhamma, pada kenyataannya masih disebut awam. Dan di sini pertanyaan saya yang pertama itu adalah, orang awam itu biasanya merasa Buddhis, tapi tidak mempunyai keyakinan pada tiga permata. Tiga permata menurut Buddhis apa Bante? Ya, inilah yang dikatakan sebagai dasar dari semua makhluk. Dia harus memahami apa inti yang terpenting dari agama mereka masing-masing. Maka itu, di dalam agama Buddha, inti yang paling penting itu adalah bagaimana kita bersama-sama secara pribadi membangkitkan tiga berlian yang sangat berharga di dalam batin dan pikiran kita masing-masing, bukan di KTP kita. Karena KTP itu tidak ada artinya. Mau ditulis agama apapun juga silakan, tetapi yang penting bagaimana kita mampu mendapatkan berlian pertama di dalam batin dan pikiran kita. Yaitu, lihatlah Sang Buddha. Beliau ini sebagai tadinya seorang biasa, tetapi beliau berani masuk ke dalam, melihat pikirannya, menata pikirannya, belajar bagaimana menyusun, mengembangkan batin dan pikirannya yang terbaik yang bisa dilakukan. Akhirnya dengan kebijaksanaan yang sangat tinggi, beliau bisa memisahkan ini positif, yang ini negatif, yang ini bebas dari semua penderitaan. Di mana letak yang terbaik dalam batin dan pikiran kita, disitulah akhirnya beliau meletakkan posisi di tengah-tengah dari dualisme apapun juga yang tak tergoncangkan oleh kanan, kiri, muka, belakang, atas, bawah. Karena itulah kebijaksanaan yang begitu tinggi menyebabkan beliau bisa menjaga batin dan pikirannya tetap bersih, jernih, tak tergoncangkan oleh apapun juga. Itulah yang dikatakan beliau mencapai kebuddhaan, sadar sempurna. Akhirnya kesadaran yang sempurna inilah yang dikatakan siapapun juga yang memiliki kesadaran dan dirinya masing-masing, dia mau mendengarkan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Sang Buddha sebagai teknik hidup kita bersama, supaya kita masing-masing juga menemukan berlian itu dalam diri kita masing-masing, yang tidak usah Anda percaya ini atau percaya itu, tetapi lihatlah ke dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita pandai mengolah keenam indera kita? Kalau kita memanage keenam indera ini dengan tepat dan benar, berarti kita akan sama-sama percaya bahwa berlian kedua itu merupakan hukum alam semesta yang ada di dalam diri masing-masing, di dalam menggunakan mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita. Kalau kita mampu mengolah keenam indera ini dengan tepat, dengan benar, mengendalikan dengan sangat-sangat teguh, tidak memasukkan apapun yang negatif, disitulah yang dikatakan itu jaminan nyata kita tidak akan pernah menderita lagi. Karena semua yang negatif itu masuk melalui keenam indera kita,
dan kita tidak pernah memasukkan bagaimana kita bisa menderita. Maka dengan demikian inilah tegas, hentikan semua aktivitas negatif, jangan sampai masuk dalam batin dan pikiran kita. Pasti itu adalah jalan yang nyata, jelas, tegas, tidak usah percaya siapapun juga. Di sanalah yang dikatakan Anda sudah bisa menghentikan kejahatan, Anda tidak pernah menderita lagi. Demikian juga kita sadar, kita tahu pikiran-pikiran negatif yang muncul, sering kita munculkan itu jengkel, mangkel, bingung, stres. Itulah yang menyebabkan kita bicara ini negatif, melakukan yang negatif. Maka kita bersama-sama, marilah kita ikutin apa yang Sang Buddha katakan. Sadar akan pikiran negatif muncul, bagaimana kita mengendalikan, menguasai pikiran supaya jangan diucapkan, tidak dilakukan. Supaya kita adalah pemenang, mampu menjadi pengendali yang terbaik, sehingga tidak pernah menyusahkan orang lain, tidak bicara yang kasar, tidak melakukan yang jahat. Otomatis di sanalah yang dikatakan kita akan menjadi pemenang, yang dikatakan pemenang di dalam menaklukkan dirinya sendiri. Otomatis ini akan membuat lingkungan kita lebih damai dan lebih bahagia. Demikian juga sangat-sangat penting kita memasukkan program-program yang positif, karena kita tahu bahwa kita semua bersama-sama untuk mencari ilmu bagaimana teknik yang terbaik untuk menemukan damai dan bahagia di dalam diri kita masing-masing. Di sanalah kita mencari, menggali dan menggali untuk mendapatkan teknik yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana damai, bagaimana bahagia. Akhirnya kita ikut menjalankan dan ternyata terbukti kita peroleh di dalam diri kita masing-masing. Tidak usah menunggu nanti mati baru masuk surga. Itu sudah penjual jamu yang tidak laku lagi. Kalau kita berani mengatakan ini, karena kita tahu bahwa kebenaran ada di dalam diri kita masing-masing. Anda carilah kebenaran itu. Ketika Anda menemukan damai, hening, dan bahagia yang luar biasa ini, marilah kita bersama-sama ciptakan dunia ini. Makhluk-makhluk semua memiliki teknik yang sama, menemukan jalan yang sama, supaya mereka tetap damai dan tetap bahagia. Akhirnya, tidak ada salahnya, dan kita berani mengatakan inti dari semua kehidupan hanya terletak dalam cara berpikir kita masing-masing. Maka itu pikiran inilah sebagai inti dari semua inti yang diajarkan Sang Buddha. Maka kita membiasakan bagaimana mengendalikan pikiran, biasakan selalu berpikiran positif, biasakan untuk menenangkan gejolak pikiran kita, biasakan untuk membersihkan pikiran kita setiap saat. Kebiasaan-kebiasaan yang agung kita jalankan seperti ini, itu akan menjamin kita pasti akan mendapatkan hasil yang luar biasa di dalam individu masing-masing. Dia akan lebih jernih, lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia. Inilah siapapun yang memiliki kualitas seperti itu, dia telah menemukan berlian kedua itu. Maka tidak perlu diragukan lagi. Kebenaran itu bukan terletak di letak kitab suci, tetapi terletak di dalam diri kita masing-masing. Maka dari itu, Anda semuanya akan menjadi siswa Sang Buddha bila mana Anda mengerti dan memahami inti yang paling penting, menjaga, merawat pikiran kita secara pribadi tetap jernih, hening, tenang, damai, dan bahagia. Itulah yang dikatakan siswa Sang Buddha yang sejati. Hanya kemampuan mereka tiap-tiap individu menjaga pikirannya, merawat pikirannya, tetap jernih, damai, dan bahagia. Di sanalah yang dikatakan 3 berlian ini tidak di luar diri kita, ada di dalam diri kita masing-masing. Di sinilah yang dikatakan datang, lihat, dan bisa kita buktikan di dalam diri kita pribadi secara jelas, nyata, dan tegas. Tidak perlu Anda ragu dan bimbang terhadap kebenaran ini. Ada jaminannya, Fatih? Anda sendiri, kita sendiri yang menjamin bahwa kita mengerti, dijalankan seperti ini, jaminan kita lebih damai dan lebih bahagia. Itu jaminannya. Karena semua orang memang mencari bahagia, Fatih. Nah itulah, maka dari itu harus membuktikan terlebih dahulu bahwa agamaku yang terbaik, tapi ciptakan yang terbaik di dalam diri individu masing-masing. Kalau kita mengatakan agamaku yang terbaik, tapi kita masih bingung, marah, benci, itu namanya sampah yang diucapkan karena belum terwujud.
Karena pikiran masih penuh dengan sampah, jadilah sampah dalam ucapannya, tingkah lakunya. Maka dengan demikian agama itu harus muncul dalam batin dan pikiran yang jernih, damai dan bahagia dahulu, ucapannya akan sama seperti pikirannya. Maka siapapun juga yang ucapan masih kasar, caci maki, fitnah, sudahlah. Ini ada sampahnya masyarakat, bukan orang agamawan. Harus kita berani tegaskan, jangan ada orang jahat seperti ini masuk dalam agama manapun juga, pakai jubah agama itu sangat memalukan nantinya. Merusak agama itu sendiri. Kasihan. Wah, itu seperti pilar Asoka ya Bante ya kalau begitu. Ya, istilahnya Asoka ini memang kalau kita perhatikan, beliau dulu seorang raja, luar biasa, dia punya ambisi yang luar biasa, perang kemana-mana selalu menang, dia bisa menaklukkan berapa kota, berapa negara, ditaklukkan semua, sehingga ketika dia mampu menaklukkan, tidak mendapatkan apa-apa. Kok gini tok ya hidup? Aku masih belum puas. Akhirnya ketemu dengan Bante, tanya jawab, kamu masih belum mampu menaklukkan dirimu sendiri. Kalau kamu mampu membuat Anda damai dan bahagia, nanti orang-orang sekitar kamu, kota ini, negara itu, kota yang kamu kuasai semua, mereka akan damai dan bahagia juga. Kalau kamu belum damai, belum bahagia, kamu ambisi, hanya menaklukkan, hanya mau egoisnya, lingkungan tidak akan damai. Keluarga Dhamma TV, demikian ya dari Raja Asoka itu ya Bante ya. Ya, itulah. Raja Asoka pernah menghadap kepada Sang Buddha untuk bertanya, mengapa hatiku menjadi hampa? Tetap di Dhamma TV, MYM kembali setelah yang satu ini. Baik, keluarga Dhamma TV, menarik sekali tentang Raja Asoka yang ternyata dia mampu menaklukkan negara-negara jajahannya di kota-kota besar. Beliau namanya berkibar di mana-mana. Namun ketika beliau belajar tentang kebudayaan, menghadap seorang biku di sana, maka sang biku mengatakan, kamu belum bisa menaklukkan dirimu sendiri sehingga hatimu kosong. Nah, ini rasanya perlu sekali seseorang ini menaklukkan dirinya sendiri. Dan di dalam, apakah ini termasuk moralitas Bante? Kalau belum bisa menaklukkan diri sendiri itu ada kaitannya kah Bante dengan moralitas yang tercemar itu Bante? Ya, otomatis manusia ini sesungguhnya kan digerakkan oleh pikirannya. Iya. Kalau pikirannya belum tertata rapi, egoisnya itu sangat-sangat kuat, benci, marah, serakah, itu jadi permainan pikiran mereka masing-masing. Nanti akhirnya itu yang menyebabkan dia bicara sesuai dengan pikiran yang kotor, juga melakukan sesuai dengan pikiran yang kotor, akhirnya terlihatlah moralitas yang amburadul. Maka dari itulah yang dikatakan, kalau ada agama mengatakan moralitas, ucapan kamu jelek seapapun juga, tingkah lakumu jelek seapapun, no reckon, tidak perlu direken, itu salah besar. Karena ucapannya, tingkah lakunya itu ditentukan oleh pikirannya. Maka dari itu, kalau pikirannya jelek, ucapannya juga ikut jelek, tingkah laku juga jelek. Maka dari itu, ketika mereka perhitungannya itu bukan KTP-nya, perhitungannya gelombang elek, jeleknya pikirannya itulah yang menyebabkan dia nanti akan menuju alam yang jelek sesuai dengan kebiasaan gelombang-gelombang negatif itu. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan dengan tegas, keyakinan itu harus yakin dengan mantap bahwa energi positif tetap positif, energi negatif tetap negatif. Maka dari itu siapapun juga punya ucapannya negatif, dia harus direken dia punya energi negatif. Kalau tingkah lakunya juga negatif, direken dimasukkan sedang melakukan karma yang buruk negatif. Itu akan membuahkan yang negatif untuk di lingkungan kita, untuk di alam-alam selanjutnya, mereka akan sesuai dengan gelombang negatifnya itu sendiri. Bante, negatif itu kan jadinya kita tidak bahagia. Bahkan ada banyak orang ini ya, keluarga Dhamma TV yang merasa saya harus meningkatkan kualitas saya sebagai manusia. Minimal yang kesehariannya adalah saya ingin banyak rezeki, begitu Bante.
tetapi itu sulit sekali untuk dicapai. Apakah dengan pengumpulan daya-daya pikiran positif mampu menaikkan kualitas seorang manusia, baik lahir dan batin, Bante? Ya, dengan sendirinya manusia itu yang mau meningkatkan kekayaannya itu memang hanya dua faktor, kekayaan duniawi dan kekayaan batin. Maka untuk mencari kekayaan duniawi, dia harus bekerja keras, jujur, ulet, dan tidak pernah putus asa. Terus berjuang, berusaha untuk mendapatkan kekayaan secara duniawi. Demikian juga, kalau kekayaan duniawi itu diperjuangkan sedemikian rupa, mengapa? Kita sesungguhnya ada cara untuk mendapatkan kekayaan batin yang setiap orang bisa menjalankan. Siapapun juga, setiap detiknya, dia membangkitkan energi positif dalam pikirannya sambil bekerja, sambil macul, sambil celurit, sambil masak, sambil ngetik. Pikiran tetap bekerja, tetapi diarahkan yang positif. Dengan mengucapkan sadar damai berulang-ulang, setiap detiknya itu diucapkan, dibangkitkan. Otomatis sambil kita mencari kekayaan duniawi, pikiran selalu positif, disitulah yang dikatakan kekayaan batinnya tambah lama tambah meningkat. Kualitas batin kita juga tambah lama tambah baik. Jadi dengan demikian itu, energi positif itu bisa dibangkitkan oleh semua makhluk kalau dia rajin, semangat, yakin bahwa memang energi ini aku harus bangkitkan. Bukan aku minta dari yang di atas, minta sama Sang Buddha supaya aku jadi kaya raya dalam batin. Kalau kita percaya segala sesuatu atas yang menentukan, sudahlah. Jaminan semua orang di dunia ini kaya raya. Kan semua orang mau cari minta kaya toh. Kenyataannya mereka tidak kaya. Itu bukan berarti, ini berarti bukan atas yang menentukan, tetapi individu masing-masing, siapa yang rajin, siapa yang semangat, siapa yang ulet, siapa yang bekerja keras, mereka akan mendapatkan kekayaan itu. Kalau kita malas-malasan, mintanya doa, sembahyang aja minta kaya, ternyata ya orang yang cuma malas, tidak mau kerja, minta doa kaya, dia tidak akan kaya. Kecuali kalau dia kerja sama dengan tuyul-tuyul itu. Jadi dia kaya dengan tuyulnya. Tapi itu kan dilarang oleh semua agama. Jadi itu tidak benar, ya tak? Iya, Bante. Baik, Bante. Tapi ada yang mempercayai dengan jimat-jimat, berkat-berkat duniawi, dan tidak percaya terhadap karma, Bante. Itu ada orang yang seperti itu. Sebaiknya bagaimana umat awam yang seperti itu? Ya, ini sudah merupakan virus duniawi ya. Virus duniawi itu karena satu, kemalasan dia ingin mendapatkan semua sesuatu yang instan. Ya. Yang dipercaya jimat ini bisa datangkan kekayaan. Jimat ini bisa memberikan kamu mimpi 4 nomor misalkan. Jadi dengan demikian dia percaya karena penjual jimat itu, aku tak bujui, cekno tukun barangku, mari gitu, aku dapat duit, Perkara lalu percaya nanti kamu seperti itu atau tidak urusan kamu. Nah, yang penting aku bisa bujuk kamu, gitu lah. Jadi itulah yang dikatakan banyak pembohong-pembohong yang mengatakan jimat ini, jimat itu. Maka dari itulah yang dikatakan kenyataannya banyak orang yang sudah punya jimat-jimat yang begitu banyak di rumahnya, ternyata dari dulu sampai sekarang kekayaan tidak begitu sangat-sangat meningkat. Ternyata ya pancet gitu-gitu aja. Maka dari itu kata-kata yang mengatakan kita punya jimat ini bisa memperkaya, itu adalah tidak benar. Maka dengan percaya seperti ini, kita jangan dibohongin oleh mereka lagi. Kita yakin karena mereka sudah berkali-kali ngomong, ternyata tidak terbukti kenyataannya, kita masih percaya. Wah, ini namanya sudah dibodohin tapi masih percaya dengan kebodohan kita. Maka itu kita inilah yang merasa kasihan. Kok wis ro awakmu dibodohi kok gelem ae melok maneh seperti itu. Maka dari itu kita harus tegas. Selama itu tidak terbukti, sudah berkali-kali kita katakan kita sudah dibohongin. Jangan diulang lagi tindakan seperti itu, tidak usah diikutin lagi. Dengan tegas seperti ini, kita percaya bahwa tidak ada jimat
yang bisa membuat kita kaya, kecuali kita bekerja keras, ulet, semangat. Dengan demikian kita akan mendapatkan kekayaan itu. Ya. Demikian ya keluarga Dhamma TV. Jadi jangan pernah percaya bila belum terbukti, bila belum dilogikakan, apalagi hanya tembung jari ini, tetapi jangan pernah percaya itu. Pada orang-orang awam ini Bante, ada yang disebut upasaka candolo itu hal yang buruk di dalam orang Jawa. Nah, itu termasuk murid awam yang bagaimana Bante? Kemudian ada upasaka molo ya, upasaka yang masih molo, yang masih kotor. Murid awam yang rendah juga disebut upasaka patikita. Nah, ini tentang orang-orang awam yang disebut di sini itu bagaimana Bante orang-orang ini? Ya, begitulah istilahnya. Manusia itu banyak macam-macamnya. Orang sebagai siswa manapun juga, kalau dia diliputin banyak kejahatan itu juga masih macam-macam. Kejahatannya mungkin karena dia hanya ucapannya, kata-kata yang kasar lah, caci maki lah, bohong lah, itu berarti dia kelihatan kejahatan melalui ucapannya itu. Ada yang lain lagi. Mereka ada yang dikatakan dia melakukan kejahatan itu melalui tubuh jasmani, mungkin mukul lah, ngambil lah, maksa lah, memperkosa lah. Dia melakukan kejahatan melalui tubuh jasmaninya. Dengan demikian inilah yang dikatakan ini akan mengotorin siapapun juga. Baik ucapannya kotor, tingkah lakunya juga kotor. Orang yang seperti inilah yang dikatakan akan menjadi sampahnya masyarakat. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan, baiklah kita mulai sekarang sadar bahwa ucapan itu petunjuk sebagai dasar dari semua agamawan. Siapapun juga punya ucapan yang tidak benar, caci maki, fitnah, bohong, kata-kata kasar, ngomong seenaknya, kita harus katakan orang ini tidak patut memiliki agama manapun juga, karena semua agama mengatakan dia harus pandai bicara. Yang mana yang negatif harus dibuang, yang mana yang positif itulah yang diucapkan, yang diberikan kepada semua makhluk, sehingga itu akan mendatangkan damai dan bahagia pada semuanya. Di sana lain dikatakan orang baik, orang beragama seperti itu adanya. Keluarga Dhamma TV, saya kira cukup jelas sekali dari Yang Mulia Bante bahwa nomor satu yang dididik, yang diberi pengertian, yang diberi pelajaran adalah pikiran kita. Baik, maka kita akan jeda sejenak, kita pikir-pikirkan, kita resapi dahulu makna apa yang tersirat dari kata-kata yang mulia. Kemudian kita akan masuk lagi di segmen berikutnya. Jeda sejenak. MYM, manage your mind. Mind it's not everything, but everything come from mind. So manage your mind. Sebenarnya semuanya itu berasal dari pikiran. Jadi pikiran yang harus di-manage, pikiran yang harus ditata. Bila pikiran tertata rapi, maka semuanya, ucapan Anda, perilaku Anda, juga ini gerak-gerik Anda akan sedap dipandang mata. Inilah perlunya menata pikiran lebih dahulu. Murid awam itu Bante kadang-kadang mencari mata pencaharian itu sedapatnya, sesukanya begitu. Tetapi ada hal-hal mata pencaharian yang tidak bermoral, antara lain jual beli senjata, jual beli manusia, jual beli daging, jual beli racun, dan jual beli minuman dan obat-obatan yang memabukkan. Mengapa itu disebut mata pencaharian yang tidak bermoral, Bante? Ya, kalau dilihat, Sang Buddha itu memahami dengan jelas bahwa siapapun juga yang melakukan mata pencaharian seperti itu berarti dia menabur bibit-bibit yang sangat-sangat negatif, dan akhirnya karena dia negatif, ini juga akan membuahkan hal yang negatif dalam kehidupannya begitu panjang
yang akan datang dia akan menerima efek yang sangat membuat mereka menderita. Maka dari itulah Sang Buddha dengan penuh cinta kasih mengatakan, jalan ini adalah jalan menuju kemerosotan. Kalau kamu jalankan, ini tidak benar. Kamu akan menuju alam yang gelap. Di dunia ini juga termasuk melanggar menurut hukum yang sudah ada di pemerintah. Jual senjata dilarang juga oleh pemerintah. Jual obat-obatan, morfin dan macam-macam juga dilarang sama sekali. Jual senjata otomatis. Manusia. Jual manusia, kita transaksi manusia. Nah, itu juga sudah sering orang yang ketangkap karena itu memang sudah melanggar dari hukum moralitas di negara kita. Maka dari itulah kalau ini dijalankan berarti kita juga tidak melanggar hukum negara. Kalau ini kita langgar, waduh, memang untungnya gede, misalkan. Tetapi kita ketakutan. Kemanapun juga selama hidup di dunia ini, belum ketakutan. Sedikit takut ini, takut sana, takut macam. Jangan demikian ya, dia tidak damai, tidak happy. Apalagi ini juga punya efek yang akan datang juga membawa efek untuk dirinya sendiri. Maka dengan demikian, lebih baik carilah mata pencaharian yang kita damai, diizinkan oleh pemerintah, semuanya tidak perlu ditakutin karena kita semua sah, jelas, terang. Dengan mata pencaharian yang benar seperti ini, kita akan hidup lebih sejahtera, lebih damai dan lebih bahagia. Itu aja yang terbaik. Jadi sederhana sekali ya Bante ya. Iya. Jadi apabila Anda merasa tidak nyaman, tidak aman dengan apa yang Anda perjualbelikan, berhentilah. Karena sebenarnya hati ini ketika manusia lahir itu sudah ada bisikan hati atau kalau Bante mengatakan manusia itu kitab suci berjalan, berarti sudah ada tertulis di kitab suci di dalam hati Anda bahwa ini boleh, ini tidak boleh. Itu sudah ada. Dan oleh karena itu kadang-kadang Yang Mulia Bante juga menerangkan bahwa manusia ini kitab suci berjalan. Jadi percayalah bahwa diri ini suci. Tuntunan hati itu selalu tidak pernah salah dan selalu ada manfaat yang terkandung di balik itu semua. Nah, tentang bahwa manusia itu sebenarnya adalah kitab suci berjalan, Bante. Ya, itulah kalau kita perhatikan hidup dan kehidupan kita, sesungguhnya hanya belajar untuk memahami bagaimana kita menata penggunaan mata kita. Siapapun juga yang menggunakan matanya, ternyata mata yang digunakan ini membuat kita takut, membuat kita bingung, membuat kita kecewa, membuat kita marah. Ternyata mata kita tidak mendatangkan manfaat. Tetapi mata kita ini melihat yang indah, yang tenang, yang bagus, yang membuat kita lebih damai, membuat kita lebih bahagia. Nah, itulah namanya. Ternyata mata kita membawa manfaat. Maka dari itu kita harus pandai-pandai, apapun yang tidak bermanfaat dalam penglihatan, kita tahu itu sesungguhnya tidak perlu kita lihat. Demikian juga, kita punya telinga juga sama. Apapun yang kita dengarkan, kalau itu tidak memotivasi kita, tidak memberikan jalan yang terang untuk kita, tidak membawa kedamaian untuk kita, bahwa kata-kata itu ternyata tidak ada manfaatnya sama sekali, bicara yang tidak ada gunanya, lalu ngapain kita dengarkan kata-kata yang tidak ada gunanya itu? Lebih baik dengarkan yang membawa kita damai, membuat kita, memotivasi kita, menjelaskan kepada kita teknik untuk menata pola berpikir supaya kita lebih damai dan lebih bahagia. Itulah kata-kata ini perlu kita dengarkan, karena itulah yang dikatakan, kapan kita menolak kata-kata yang tidak ada gunanya, kita buang semuanya, kita memasukkan kata-kata yang bermanfaat, yang berguna, supaya kita mendapatkan teknik yang sama, bagaimana kita lebih damai, bagaimana kita lebih bahagia. Itulah yang dikatakan Anda memilih dengan nyata seperti itu. Begitu juga hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita. Lihatlah, apapun yang Anda aktivitas dalam pikiran, memikirkan apapun juga, kalau itu makin dipikir, makin buat Anda stres, makin buat Anda bingung, maka dengan demikian cara berpikir Anda ada yang salah. Maka carilah tekniknya.
bagaimana Anda menggunakan pikiran ini supaya pikiran yang Anda gunakan itu mampu membuat Anda lebih damai, lebih hening, lebih bahagia. Di sanalah yang dikatakan Anda mendapatkan manfaat dari pola-pola pikir yang sangat dahsyat. Maka kitab suci yang menjelaskan semua penggunaan keenam indera ini dengan tepat dan benar membuat Anda tahu tekniknya menuju damai dan bahagia gimana. Disitulah yang dikatakan agama itu, kitab suci itu menunjukkan jalan step by step yang jelas untuk mencapai damai dan bahagia yang nyata, bukan janji-janji omong kosong, nanti begini, nanti begitu. Sudah, siapapun juga nanti mati baru masuk surga. Si pembicara seperti ini adalah pembicara yang omong kosong, penjual jamu yang tidak laku untuk orang yang pintar dan pandai. Gitu ya Bante ya. Iya. Nah sekarang begini Bante, andai kan saya berdoa, ya semoga Sang Buddha masuk surga. Itu Bante kok seperti mau tertawa kepada saya. Saya ditertawakan ini. Memangnya kenapa Bante kalau saya berdoa begitu? Semoga yang mulia Bante masuk surga. Saya tidak mendoakan diri saya sendiri. Bagaimana? Ya itulah kan kita harus memahami juga. Kita harus tahu dengan jujur. Menurut versi agama lain, kita masuk surga atau tidak surga tergantung Tuhan yang menentukan. Bukan saya. Kalau kita minta, ya semoga umat saya yang ikut Bantenya itu masuk surga semua. Seolah-olah saya lebih hebat daripada Tuhan itu sendiri. Bisa memasukkan semuanya masuk ke surga. Tetapi dalam arti kata, siapapun juga yang bisa masuk surga itu adalah tergantung tiap-tiap individu. Dia punya gelombang pikirannya, kebiasaannya. Kalau dia positif. Dengan sendirinya lah. Tidak usah kita doakan, dia akan masuk surga. Otomatis itu. Jadi dengan demikian itu tidak usah kita menjadi pengemis untuk memintakan kepada Sang Buddha, memintakan kepada Tuhan. Itu salah kaprah. Jadi orang-orang yang tidak memahami hukum kebenaran akhirnya ngomong seenaknya dewe, sesuka-sukanya. Jadi banyak manusia itu yang tidak tahu ilmu tapi sok pinter. Nah, itu kasihan seperti itu. Maka dari itulah yang dikatakan kita tidak mungkin mengatakan semoga Sang Buddha masuk surga. Iya. Sang Buddha yang tidak senang sama Sang Buddha, wah tidak bisa Sang Buddha masuk neraka. Bisa saja. Maka itu kita katakan, kita ngomong Sang Buddha masuk surga, apa manfaat untuk kita? Kita juga membenci sama Sang Buddha, tidak bisa Sang Buddha masuk neraka. Apa manfaatnya untuk kita? Maka kalau kedua-duanya kata-kata itu tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri, tidak usah kita ngomongkanlah. Kita harapkan semoga semua makhluk di alam jagat raya itu kalau bisa masuk surga semuanya, enak toh. Jadi kita bukan membenci kelompok sini, kelompok sana, kita harapkan mereka masuk surga. Tetapi kalau diajarkan dengan cara keliru, karena dia bertentangan dengan agamaku, mereka boleh dibunuh, boleh dicuri, boleh disakitin, boleh dirampok, macam-macam. Nanti kamu itu sangat-sangat bisa masuk surga. Nah, kalau bicara seperti ini lagi, wah ini lebih bohong lagi. Seolah-olah dia bicara untuk berbuat jahat supaya kejahatan dilakukan. Ini namanya agama mafia. Jadi tidak ada model agama mafia di dunia ini. Kecuali orang-orang yang menyalahgunakan agama untuk kejahatan. Itu yang ada. Jadi dengan demikian kita harus tegas dan jelas, siapapun juga yang membunuh, mencuri, berzina, caci maki, fitnah, kata-kata bohong, mabuk-mabukan, otomatis dia sudah melanggar semua agama. Jadi kita tidak usah percaya lagi, siapapun juga yang pakai jubah, boleh membunuh, boleh merampok, sudah tendang saja jubah itu. Jadi kita harus katakan dia bukan agamawan. Jelas. Kalau kita tidak begitu, akhirnya takut. Wah, dia kan berjubah, tidak boleh salahkan. Kalau dia bicara salah, kita katakan itu tidak benar. Harus berani kita bicara. Protes. Jadi siapapun juga yang bicara di wihara, mungkin di gereja, mungkin di masjid, kalau dia salah, memprovokasi untuk ngajak kita perang, memprovokasi untuk membuat keonaran, kita angkat tangan aja. Keluar. Pak, agama membawa damai, jangan bicara yang kotor-kotor lagi. Udah, keluar aja. Harus berani Berani begitu. Protes.
Ya, Yang tidak benar tetap tidak benar. karena ya kebenaran itu tidak kemana-mana ya Bante ya. Iyalah. Kebenaran itu universal, bisa dirasakan bagi setiap orang, setiap makhluk, bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi orang lain, tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain, dan berguna bagi alam semesta. Tetap tidak mati. Baik, kita lanjutkan tentang pelajaran bagi murid awam. Nah, ini ada yang cukup menarik, Bante, tentang pelajaran murid awam ini, yaitu orang-orang itu memberi sedekah dan memberi penghormatan kepada orang-orang yang di luar sasana Buddha. Sebelum memberi sedekah dan penghormatan kepada orang-orang yang seharusnya lebih layak menerima penghormatan dalam sasana tersebut. Jadi apakah ini termasuk berdana yang salah, Bante? Berdana yang salah. Jadi misalnya ada orang minum minuman keras, ya saya kasih ya biar kamu tambah seneng. Nah, semacam itu, jadi dia berdana pada hal yang salah. Bahkan di sini dituliskan gagal untuk mengamati ajaran-ajaran moral, menunjukkan kurang menghormati para biku. Nah, ini bagaimana Bante untuk orang awam? Ya, memang di dalam versi agama Buddha itu sangat-sangat jelas bahwa kita berdana itu harus pilih yang terbaik. Satu, yang terbaik itu adalah apa yang kita dapatkan ini kita dapatkan dengan jalan yang murni, bukan kita hasil korupsi, bukan hasil merampok. Jadi kalau kita hasil korupsi, hasil merampok, ini sudah harta kita ini kotor. Kalau ini didanakan, ya otomatis dananya itu istilahnya ya kotor juga yang di sana. Otomatis ini tidak bagus. Demikian juga si penerima. Si penerima ini ternyata dia moralitasnya nggak ada yang beres. Ucapannya sakarep dewe, tingkah lakunya sakarep dewe, mabuk-mabukan misalkan. Walaupun dia seperti itu, kita berdana, ya ini namanya kita bagaikan menanam bibit pada tanah yang sangat kering kerontang. Jadi tidak mungkin dia akan bisa muncul. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan kalau kita mencari ladang yang terbaik adalah mereka punya ucapan yang baik, tingkah laku yang benar, cara berpikirnya sangat dahsyat, suka meditasi, berdoa terus-menerus, otomatis kekuatan-kekuatan positif yang kita tanamkan ini akan membuahkan buah yang sangat-sangat lebat karena tanahnya subur. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan memang berdana itu kita sepandai-pandai kepada siapa Anda berdana, hal apa yang Anda berikan itu membawa manfaat seberapa besar, dan kenapa kita harus berdana, karena itu memang betul-betul membawa manfaat yang jelas, tegas, dan terang bagi siapapun juga. Jadi ada manfaat yang ketika berdana, ada manfaat yang langsung kepada si pendana, begitu Bante ya, bila berdana di tempat yang tepat. Ya, otomatis satu, ketika dia berdana kepada orang-orang yang sopan santun, lemah lembut, penuh dengan cinta kasih, ucapannya itu memotivasi menuju jalan yang benar dan terang, otomatis ini kita akan merasa senang ikut menanam kebajikan itu, karena itu akan nyata, jelas membuahkan hasil yang terang benderang. Begitu keluarga Dhamma TV, jadi jangan sampai salah berdana. Bila kita salah berdana, sungguh-sungguh perbuatan yang sia-sia. Seperti kalau orang Jawa bilang nguyai segoro. Segoro itu, samudra itu sudah asin, ditambahkan garam, tidak ada artinya. Tetapi bila memberi garam kepada tempat yang seharusnya, maka disitulah maka manfaat garam ini ada manfaatnya bagi diri sendiri dan orang lain. Apa perlunya Bante sekarang berdana bagi orang-orang Buddhis Bante ya,
kepada pendeta. Berdana kepada pendeta itu apakah kita akan mendapatkan doa atau kita mendapatkan berkah atau apa, Bante? Sesungguhnya berdana yang terbaik itu adalah dia seharusnya tidak ada pamrih apapun juga. Kalau kita ada pamrih di dalam berdana, disitulah yang dikatakan kita harapan, aku berdana, mudah-mudahan bisnisku tambah lancar, tambah maju, tambah berkembang. Otomatis ini ada pamrihnya. Ternyata aku berdana, loh kok begini? Tidak ada kemajuan sama sekali misalkan. Dia akan kecewa. Maka dari itulah berdana itu adalah tergantung apa yang kita pikirkan. Seperti kalau kita sekarang, karena Sang Buddha katakan, berdana itu macam-macam. Kepada orang biasa, kepada mereka yang punya sila, kepada mereka yang sudah mencapai kesucian pertama, kedua, ketiga, keempat. Berdana kepada wihara, berdana kepada sangha, berdana kepada dhamma-dana. Maka itu dari kalau dilihat ini ada 9 macam tingkatan yang berbeda-beda, makin lama makin tinggi. Kalau kita mau berdana yang paling tinggi itu adalah berdana untuk dhamma. Memberikan hukum kebenaran. Kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk ceramah, kita bisa cetak CD atau kaset bagi-bagi. Kita bisa cari buku, buku ini bagus, kita beli bukunya bagi-bagi ke teman-teman. Kita bisa ikut mendukung juga ke arah Dhamma TV misalkan, karena Dhamma TV kan selalu memberikan Dhamma tiap hari demi memberikan kedamaian dan kebahagiaan kepada banyak makhluk yang tak terhitung banyaknya, supaya mereka tahu teknik Sang Buddha yang sungguh-sungguh praktikal dan langsung direct bisa membuat kita lebih damai dan lebih bahagia. Itu Sang Buddha katakan berdana ke Dhamma itu 10 pangkat 24. Jadi sangat kuat jasa kebajikannya. Gitu. Itulah. Ya, keluarga Dhamma TV ya, jadi ternyata berdana di tempat yang tepat, berdana di tempat yang sangat akan membawa manfaat. Nah, itu tadi berdana kepada Dhamma. Nah, Dhamma itu apa? Dhamma itu adalah yang benar. Seperti juga Yang Mulia Bante mengatakan, Dhamma TV setiap hari memberikan pencerahan Dharma, memberikan pencerahan untuk semua orang, apapun agamanya, apapun mazhabnya, apapun rasnya, sukunya, bangsanya, pekerjaannya, semuanya akan membutuhkan Dhamma. Nah, berkenaan juga dengan patung Rupang Buddha ini, kami juga bisa membuka kesempatan bagi para pemirsa untuk ikut serta berdana. Dan memang kami ingin melelangnya Rupang Buddha ini pada hari sebelumnya sudah ada kami sudah melelangnya dan sudah ada penawaran di angka Rp5.500.000. Kami persilahkan bagi yang ingin menambah atau memberikan angka di atas Rp5.500.000, kami persilahkan nanti bisa menghubungi nomor telepon Dhamma TV yaitu di 0341 402 777, maka kami bisa akan segera memberikan Rupang Buddha ini kepada Anda. Dan mungkin kami juga ingin mengambil beberapa gambar dari Anda untuk bisa kami dokumentasikan dan untuk disiarkan di Dhamma TV. Rupang Buddha dengan harga Rp5.500.000. Siapapun yang ingin, yang bisa berada di atasnya, kami akan memberikannya. Untuk apa? Untuk kesejahteraan banyak orang. Nanti hasilnya untuk kesejahteraan banyak orang, yaitu untuk kemajuan Dhamma TV dan untuk dana-dana Dhamma yang lain.
dana dhamma Bante, itu bagaimana Bante? Ya, dhamma dana itu sesungguhnya adalah memberikan teknik-teknik bagaimana mengolah pikiran kita bersama, karena dhamma yang sesungguhnya itu hanya terletak dalam pikiran kita. Pikiran ini tidak bisa dimonopoli oleh siapapun juga. Dia tidak punya merek agama apapun juga. Dia ada cuma positif atau negatif, baik atau buruk. Siapapun juga yang mengikuti cara yang baik, benar, lurus, membawa damai dan bahagia, disitulah dhamma yang terang benderang akan membawa kesejukan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi semua makhluk. Begitu. Terima kasih Yang Mulia Dhamma Wijaya Mahatera. Kita sudahi dahulu sampai di sini. Tetaplah ingat untuk menata pikiran Anda. Mind is not everything. Pikiran itu bukan segalanya, but everything come from your mind. Tetapi segalanya datang dari pikiran. So, manage your mind. Tatalah pikiran Anda. Semoga semua makhluk berbahagia.